Silakan penelpon yang sudah masuk. Ya. Ya, silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, bagaimana cara yang tepat untuk membangun kembali rasa percaya kepada pasangan yang pernah berselingkuh, Ustaz? Soalnya udah beberapa kali. Walaupun saat ini sudah baik-baik saja, tapi kerap kali rasa curiga masih suka muncul gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Semoga Ustaz sehat dan keluarga selalu dilimpahkan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pasangan ibu tulus ingin memperbaiki kesalahannya, karena namanya manusia tidak luput dari kesalahan, Bu ya. Dan Anda memang niat karena Allah ingin mempertahankan rumah tangga Anda, saya sarankan Anda membuka hati sepenuhnya. Ya. Dan Anda bisa, ibu yang bertanya ini, coba buka surah Al-Imran, dan kita semua bisa buka surah Al-Imran, saya pun coba buka ya, untuk memastikan ayat-ayat ini. Anda buka surah Al-Imran ayat 133. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 133-nya nanti kita sambung 134-nya juga ya. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, Allah memanggil kita menuju ke surganya. Ya, istana kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan abadi yang Allah siapkan buat kita. Untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini dijelaskan sifat orang bertakwa siapa sih yang dapat jaminan surga di sini. 134-nya Anda bisa lihat. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa yang dijanjikan surga itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ini yang pertama. Suka sedekah. Mau kaya ataupun miskin dia. Mau dalam kondisi dia lapang ataupun dia lagi sempit, lagi butuh. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Perhatikan bahasa Arabnya dalam Al-Quran itu. Wal kadhimin al-ghaidh. Kadhimin al-ghaidh terjemahan tepatnya begini. Orang yang bisa melampiaskan marahnya karena dia benar. Ya. Beda ya. Dengan orang yang marah-marah tapi dia salah. Kadhimin al-ghaidh ini adalah orang yang emosi dan dia benar dan dia punya power, dia bisa melampiaskan tapi dia tidak lakukan. Itu ciri orang yang bertakwa. Yang kedua dalam ayat ini disebutkan. Lalu Allah bilang yang ciri yang ketiganya wal 'afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Allah bilang wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka orang yang berbuat kebajikan seperti itu. Tentu masih banyak ciri-ciri orang bertakwa di bawah, tapi kita cukup sampai di sini karena saksi bahasan kita adalah dua potongan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan emosinya sementara dia sangat benar bisa meluapkan, dan orang yang memaafkan orang lain. Yang paling layak memaafkan adalah orang tua kepada anak, anak pada orang tua, suami pada istri, istri pada suami. Ini orang yang paling pantas untuk saling memaafkan. Kenapa saya katakan ini? Karena orang yang paling dekat mereka. Orang tua sama anak, anak sama orang tua. Suami istri ini luar biasa. Orang asing dua-dua tapi tiba-tiba bisa interaksi biologis. Bisa kasih sayang di antara mereka. Gitu kan. Allah jadikan tanda-tanda kebesaran. Maka ini orang yang paling layak untuk saling memaafkan. Kecuali dalam satu keadaan teman-teman sekalian. Pasangan kita ini nggak mau berubah memang. Nggak ada etikat baik untuk berubah. Itu memang hak kita. Bahkan saya sarankan untuk tidak usah berlama-lama sama orang seperti ini. Tapi kalau dia mau perbaiki seperti tadi Ibu bilang, sekarang sih keadaannya sudah baik-baik saja, ya sudah. Anda ambil ayat ini dengan berharap Allah SWT jadikan sebagai tambahan amal Anda pada hari kiamat. Anda tulus menjadikan suami Anda sebagai ajang dakwah buat Anda. Karena Anda sekarang sedang mendakwahi dia. Dengan Anda terima dia bertaubat, lalu Anda coba selalu memandu dia apa yang Anda tahu ke agama, maka Anda sedang menjadikan dia sebagai mad'u atau orang yang didakwahi gitu ya. Maka selama suami Anda menjadi baik karena kesempatan yang Anda berikan, Anda panen pahalanya. Jadi nggak perlu
Nggak perlu masukkan rasa dalam hati, was-was, su'udhan, nggak perlu. Ada Tuhan Anda. Bu, kita ini di dunia bermuamalah dengan Tuhan kita Allah. Bukan yang lain. Orang mukmin harus begitu. Dia berkeyakinan, dia akan berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sama yang lain. Dalam arti kata, kalau suami melakukan satu perbuatan lagi, misalnya Anda khawatir, nanti dia selingkuh lagi, nanti dia ini dan itu segala macam gitu. Anda harus yakin ada Tuhan Anda dan Tuhan dia. Bukan tugas kita menghakimi pasangan kita, bukan. Kalau ada kesalahan kita ingatkan. Ya, kalau ada kebenaran kita dukung, kan begitu. Kapan dia buat sesuatu, dia menipu Anda, dia berbohong di belakang Anda, dia apa saja, selingkuh di belakang Anda, maka ada Tuhannya, Anda tidak usah khawatir. Tidak perlu ibu yang repot-repot untuk mengambil sebuah keputusan. Biarkan Allah yang mengambil keputusan itu. Jadi hilangkan waswas itu. Ada Allah bersama kita. Allah akan memberikan balasan ibu sesuai dengan niatnya. Allah juga akan memberikan balasan suami ibu dengan perbuatannya. Karena kalau kita mau habiskan waktu kita teman-teman mengurus pasangan kita 100%. Ini habis semua waktu kita. Ya. Ini waswas syaitan. Dan ibu boleh buat akad kesepakatan sama dia. Ini hati saya belum tenang. Tolong buat sesuatu yang tertulis. Kalau saya berjanji saya tidak akan mengulanginya. Gitu kan? Kalau memang dia buat konsekuensi. Kalau saya mengulanginya perbuatan dosa ini, maka istri saya bernama Fulan bisa mengajukan perceraian. Misal contoh. Panggil saksi dari keluarga Anda, tanda tangan. Kalau Anda mau lebih tenang. Kalau Anda mau ikuti saran kami, tentu tidak usah pakai ini. Antara Anda, Allah sama suami Anda. Jadi hilangkan saja was-was itu insya Allah. Kita bertugas di muka bumi ini hanya sampai ajal datang kok. Saya jadi suami hanya sampai ajal datang. Saya jadi ayah sampai ajal datang. Walaupun di akhirat insya Allah ketemu. Tapi tugas-tugas yang dibebankan pada saya sebagai suami. Sebagaimana ibu juga sebagai istri. Sebagaimana juga kita kepada anak. Anak kepada kita. Ya, anak kepada kita sebagai orang tua. Itu hanya sebatas hidup di dunia. Ajal datang sudah selesai. Nggak ada lagi gitu. Jadi Allahu alam kami sarankan kembali kepada tadi. Ikhlaskan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maafkan kembali surah Al-Imran tadi mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah.